Coba silahkan. Sudah bisa ya? Oke, baik. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada yang mau diskusi nggak terkait materi UAS-nya, terkait soal UAS? Yang bisa nyalakan video, silahkan dinyalakan videonya sambil kita ngobrol diskusi di pertemuan terakhir. Yang lain? Yang sudah mandi boleh, yang belum mandi ya nggak apa-apa. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait soal UAS? Saya juga baru baca soal UAS-nya. Saya tidak melihat ada link ya, ada link seperti di UTS. Waktu di UTS kan ada link yang bisa di-download beberapa bahan itu ya. Kalau di sini rasanya hanya diminta untuk mengelola proyek konstruksi, kemudian ada beberapa perintah di soal UAS-nya. Di antaranya digunakan Microsoft Project, kemudian maksimal 3 mahasiswa per kelompok gitu ya. Proyeknya bebas kecuali yang digunakan sebagai latihan, berarti gazebo waktu itu ya. Lalu proyeknya tidak boleh menggunakan proyek yang sama dengan kelompok lain, jadi harus beda-beda. Kemudian ada 5 hal yang diminta dalam Microsoft Project. Informasi awal, aktivitas proyek, kemudian terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Jadi ada tahapan kegiatan yang kalau di kemarin ada pendahuluan pekerjaan utama gitu ya. Kemudian keseluruhan aktivitasnya minimal 15, itu total berarti. Total 15 aktivitas dari keseluruhan tahapan, minimal. Menyusun uraian jadwal dan durasi, oke. Relasi masing-masing aktivitas, sudah ya. Tas dependensinya, mana yang berhubungan korelasi satu aktivitas dengan aktivitas lain, kemudian hubungannya apa, apakah start to finish atau start to start gitu ya. Kemarin kita sudah ada 4 jenis gitu ya. Kemudian penentuan dan perekaman sumber daya sudah juga kita sudah masukkan. Assign resources untuk setiap proyek sudah. Kemudian menyusun RAB. Terakhir sudah ya, kita sudah latihan RAB belum? Sudah kan ya? Dengan melakukan custom di kolom Microsoft Project. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Berarti sekarang kendalanya hanya di kelompok aja sepertinya ya? Atau ada yang lain? Kemarin kesulitan sih Pak mengerjakan yang bagian kayak menaksir harga dengan volume seperti itu Pak. Oke, baik. Menaksir harga dengan volume. Nah, memang sebetulnya perlu 2 hal. Pertama, perlu benchmark ke data project yang sudah pernah dikerjakan. Jadi kita bisa melihat kalau project yang sejenis ini kira-kira pekerjaannya hampir sama. Saya akan share screen sebentar ya. Nah, ini di layar sudah kelihatan belum layarnya? Excel. Sudah Pak. Nah, di layar Excel ini adalah contoh RAB untuk pengerjaan bangunan konstruksi tapi rumah ya, rumah tinggal. Ini kita lihat di uraian pekerjaannya ada pekerjaan galian dan urukan. Kemudian di pekerjaan galian dan urukan ini ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan, ada 6. Pembersihan lahan, kemudian pengukuran dan pemasangan bopleng. Kita lihat ada volume dan satuannya. Ini volume adalah volume pekerjaannya, kemudian satuannya. Nah, tinggal ditentukan harga satuannya. Ini yang mengacu ke material dan tenaga kerja yang digunakan itu apa saja.
berapa banyak yang diperlukan untuk mengerjakan 1/1 satuan. Misalkan 1 meter persegi itu berapa. Nah, baru nanti kita kalikan dengan volumenya. Nah, ini yang memang perlu melihat pembersihan lahan dan bongkaran itu butuh material enggak. Kalau butuh materialnya apa saja. Per 1 meter persegi kira-kira butuh berapa, kemudian worknya, orangnya, tenaga kerjanya itu butuhnya apa. Nah, itu akan muncul, kan sudah pernah ya kita lihat di analisis harga satuan itu di AHS. Nah, sekarang baru masuk ke RAB. Kalau ini sudah dalam bentuk RAB, volume satuan dan harga satuannya harusnya ketemu di AHS. Kalau ini kan tidak melihat di harga satuannya, belum dilihat, tapi sudah melihat volume pekerjaan. Luasan rumahnya, luasan pekerjaannya sudah diketahui. Maka ketahuan nih volume pekerjaannya dan harga satuannya apa. Tinggal harga satuannya yang belum. Kalau harga satuannya sudah, akan ketemu jumlah harganya, akan ketemu. Kemudian nanti juga akan ketemu bobot pekerjaannya. Ini adalah contoh RAB. Ini RAB real. Ini sebenarnya RAB real. Ini dibuat untuk pekerjaan rumah saya sebenarnya. Ini RAB untuk pekerjaan rumah saya. Jadi ini RAB real yang pernah dibikin untuk pekerjaan renovasi rumah. Kira-kira tahapan-tahapannya seperti ini. Hanya tinggal tadi menghitung harga satuan. Untuk pekerjaan ini perlu materialnya berapa per satuan ya. Satu kalau meter persegi ya per 1 meter persegi. Kalau kubik ya per 1 meter kubik. Nanti tinggal dilihat volumenya berapa. Kalau volumenya 10 ya dikali 10. Di jumlah harga nanti akan dikali 10. Harga satuannya dikali volumenya. Nah, itu akan ketemu kan RAB. Nanti juga akan ketemu bobot per pekerjaan itu berapa. Kemudian nanti juga bisa, kalau sudah ketemu itu akan bisa dibikin kurva S-nya. Ya memang taksirannya ini harus melihat ke data. Contoh, untuk kerjain ini nih butuh materialnya apa, orangnya, pekerjanya apa dan berapa. Lalu harganya di harga SNI waktu itu kan ada ya. Kita pernah dapat tabel tuh waktu UTS tuh, ada yang harga sesuai harga SNI-nya tuh berapa. Jadi kita bisa ambil nih harga material itu di sana bisa. Cuma tinggal dilihat nih per 1 meter persegi butuhnya berapa. Contoh misalkan, kalau kita membuat pondasi itu per 1 meter kubik itu butuhnya berapa. Semennya, kemudian berapa pasirnya, berapa orangnya. Nah, itu akan ketemu kan. Harga satuan untuk pekerjaan pondasi. Ini sih sebenarnya udah ada angkanya. Waktu itu sudah saya isi. Ini yang saya tampilkan ke kalian adalah yang kosong. Ini yang isi. Udah kelihatan belum yang isi? Sudah, Pak. Nah, ini adalah contoh yang sudah diisi gitu. Harga satuannya udah ketemu, ya udah jumlah harganya otomatis akan ketemu. Tapi ini adalah melalui perhitungan. Harga satuan itu melalui perhitungan. Untuk pekerjaan itu butuh materialnya apa, orangnya, pekerjanya apa, upahnya berapa, dan berapa lama mereka. Jadi sudah pernah ya waktu itu ya, waktu melakukan AHS sudah. Nah, kira-kira itu. Nah, memang saya melihat di data yang disampaikan di soal UAS nggak ada gitu, nggak ada data tambahan ya, hanya soalnya aja gitu. Ya keputusan dari Dosko barangkali ya, keputusan dari Doskonya memutuskan seperti itu. Gitu. Tadi siapa yang tanya ya? Saya, Pak. Oh, siapa? Edelweiss sendiri. Oke. Ya, Gimana? Pak. Masih bingung atau sudah mulai kebayang? Sudah kebayang. Saya juga memakai data-data browsing-browsing gitu sih, Pak, Ya, buat ya membuat tadi yang ya, basic cuman nanti kemarin. dilihat jangan sampai satu kelompok dan kelompok yang lain itu datanya sama. Nah, kemudian ditanyakan jumlah kelompok. Jumlah kelompok itu maksimal 3. Maksimal 3. 2 juga boleh. Saya kemarin tanyakan, kalau semuanya ngambil satu kelompok itu 3, karena jumlahnya 29, otomatis akan ada satu kelompok yang isi cuma 2 orang. Boleh nggak yang 2 ini gabung ke kelompok lain? Berarti akan ada 2 kelompok yang jumlah anggotanya 4. Nah, dari Dosko bilangnya
sebaiknya tidak dilakukan karena nanti akan ada bobot pekerjaan yang tidak ideal, artinya dibaginya terlalu banyak. Khawatirnya ada yang kontribusinya kurang sehingga nilainya juga jadi kurang, malah mendingan tetap 3 maksimal sehingga 2 pun bisa jalan daripada jadi 4 nanti ada yang kurang kontribusi dalam melakukan pekerjaan UAS ini. Katanya jawabannya seperti itu. Jadi kalau saya dapat jawaban seperti itu, kurang lebih mungkin maksudnya adalah tetap maksimal 3, yang 2 ya tetap berdua saja. Gitu kira-kira. Jelas ya? Yang kelompoknya jelas ya? Siapa Hendra? Ya, baik, terima kasih. Ada yang lain nggak? Saya ingin memastikan dulu kalian bisa mengerjakan UAS-nya dulu gitu. Ada yang lain nggak? Kalau tadi kan teknis pengerjaannya, kelompoknya bisa. Saya mau nambah sedikit materi kalau UAS-nya sudah selesai gitu. Artinya sudah nggak ada kendala lagi, bisa jalan gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Terkait UAS-nya itu boleh pakai pekerjaan non-konstruksi, Pak. Misalnya kayak kayak misalnya pensi gitu, Pak. Kalau yang di soal ini ditegaskan proyek konstruksi, di bold nih kalau nggak salah. Silahkan dicoba dibaca lagi di soalnya. Jadi di awal sendiri, itu judulnya adalah studi kasus pengelolaan proyek konstruksi menggunakan Microsoft Project. Sudah gitu di bawahnya ada Anda merupakan seorang project manager. Ini sebenarnya bukan merupakan ya, harusnya katanya adalah. Anda adalah seorang gitu, bukan Anda merupakan. Anda adalah seorang project manager yang familiar mengelola project menggunakan alat bantu Microsoft Project. Tugas Anda adalah menyusun, merencanakan, dan mengelola pekerjaan suatu proyek konstruksi menggunakan Microsoft Project. Jadi memang di soalnya mintanya terbatas di proyek konstruksi. Proyek konstruksi kan bisa macam-macam. Kalau yang saya bawa ini memang proyek rumah saya sendiri. Ini proyeknya lagi jalan ya, ini belum jadi bahkan. Ini RAB-nya ada, proyeknya sedang jalan. Proyeknya mulai jalan bulan Desember kemarin. Jadi sekarang lagi dalam proses. Jadi saya waktu awal-awal memang harus lihat ini ke sini untuk melihat estimasi harganya. Nah ini kalian bisa ngambil proyek yang sama, contohnya rumah, atau bisa proyek misalkan ada proyek jembatan, gitu ya, atau proyek konstruksi yang lain, sekolah atau yang lain, kira-kira gitu. Tapi kan dibatasin, ada pembatasnya. Artinya misalkan terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, itu oke lah ya. Di sini ada misalkan contoh pekerjaan galian, ada pekerjaan fondasi. Kemudian keseluruhannya minta minimal 15 aktivitas. Cuma 15 aktivitas kan kecil sebetulnya. Minimal tapi ya. Minimal. Menyesuaikan dengan jenis proyek yang dipilih ya. Rasanya angka minimalnya itu nggak memberatkan lah, mudah. Hanya 15 aktivitas itu kan mudah. Yang gazebo aja kemana sudah lebih dari 15 aktivitas, sudah banyak gitu. Gitu Devtiana. Baik, Pak. Jelas ya? Cukup ya? Jadi proyeknya konstruksi. Yang diminta ada proyek konstruksi. Kalian bisa menggunakan nanti gini deh. Nanti saya share ini, RAB saya juga boleh. Saya share untuk gambaran pekerjaannya, kemudian tahapannya, aktivitas pekerjaannya kalian bisa lihat. Yang kemarin juga ada gazebo kan. Yang UTS juga ada proyek sebelumnya di UTS itu. Nah, kalian nanti bisa cari kira-kira dengan kelompoknya mau berkonstruksi yang seperti apa, aktivitas pekerjaannya menyesuaikan dengan tipe konstruksi yang kalian pilih, kira-kira itu. Jelas atau masih ada pertanyaan? Silahkan. Cukup? Bisa jalan UAS-nya? Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya asumsikan bisa. Ya?
terkait penilaian Bapak sendiri itu untuk UAS kami, apakah termasuk dalam penilaian kayak tahapan gitu Pak, tahapan bahan-bahannya, atau hanya yang penting kita bisa menginput di MS Project sesuai yang Bapak telah ajarkan? Baik, ini ada panduan dari soal yang dibuat oleh Dosko ya. Kriteria penilaiannya, saya harus menggunakan ini agar fair dengan kelas lain ya. Artinya saya tidak bisa juga menggunakan subjektivitas saya sendiri, kemudian berbeda sangat jauh dengan kelas lain. Artinya nanti khawatir berbeda. Jadi yang diminta adalah penilaian output pekerjaan berupa video dan file pengerjaan Microsoft Project dokumen. Jadi outputnya ada dua. Output yang utamanya adalah video dan file Microsoft Project. Yang diminta nih, ada video. Video itu sepertinya adalah video prosesnya, proses diskusi antar kelompoknya. Ya barangkali kalau kalian menggunakan Zoom, ya Zoom-nya di-record. Barangkali ya, ini dugaan saya. Karena kan nggak mungkin kalian kumpul-kumpul. Mengerjakan via Zoom, di-record gitu ya. Ada bagian itunya. Kemudian, nah saya nggak ngerti nih, termasuk filenya juga gede banget nih harusnya nih. Kalau nge-record via Zoom ya terlalu besar. Bisa juga digunakan media yang lain, misalkan kita biasa menggunakan Telegram, juga bisa. Telegram itu ada apa nih? Untuk di save juga bisa pakai screen recorder atau menggunakan yang lain. Yang penting ada video untuk menggambarkan proses yang dilakukan gitu ya. Kemudian file MS Project-nya. Yang berikutnya itu 60%. Yang berikutnya adalah sama seperti sebelumnya, saya minta matrix, responsibility matrix itu. Model kayak RASI gitu. Pekerjaannya yang dilakukan apa saja, kemudian siapa bertanggung jawab, kira-kira gitu ya. Itu jadi diminta untuk ada dokumen tambahannya adalah untuk responsibility matrix. Ya modelnya kayak RASI chart gitulah. Pekerjaannya apa saja yang apa namanya? Yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu siapa? Nah, kira-kira itu. Kira-kira itu. Gitu ya dari sisi penilaiannya Melgi. Jelas? Berarti termasuk untuk yang dokumen MS Project yang dikumpulin, itu termasuk penilaian kita menyusun mulai tahapannya gitu juga ya Pak? Yang UAS ya? Iya. Ya, yang UAS kan ada dua tadi. Ada dokumen video, itu cerita prosesnya. Kalau dokumen Microsoft Project kan sudah terakhir ya, sudah final, sudah jadi gitu ya. Prosesnya nggak tahu gitu. Tapi yang untuk melihat proses, saya lihat diminta dari videonya. Jadi video diskusinya, pengerjaannya, itu tergambar nih. Oh, di video kan kelihatan nih jadinya kayak apa, hasil akhirnya gimana. Itu yang saya lihat maunya kayak gitu dari Doskonya. Jadi Microsoft Project-nya itu kan sudah final. Nggak ngerti prosesnya kan, kalau kita cuma ngumpulin Microsoft Project. Nah, dibantu untuk menggambarkan proses itu dengan tadi video ketika kalian diskusi dengan kelompoknya. Gitu. Kemudian ditambah tadi ada satu dokumen tambahan adalah responsibility matrix untuk menjelaskan ketika mengerjakan itu apa aja sih yang dilakukan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kira-kira sama seperti yang sebelumnya kan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi jelas ya. Nanti saya bantu kalian untuk dapat RAB yang rumah saya ini. Tapi jangan dipakai copy paste ya. Jangan dipakai copy paste. Kalian lihat aja. Kalian lihat saja. Nanti saya share di Telegram untuk membantu saja. Membantu membayangkan tahapan-tahapan dalam proyek konstruksi. Ini rumah. Nanti kalau jembatan, sekolah ya lain lagi. Tapi ya kurang lebih kan pekerjaannya konstruksi hampir sama ya. Bersihin lahan, bangun pondasi gitu. Beda kalau tadi proyek yang lain. Naikin tembok, plester, pasang elektrikal gitu ya. Pekerjaan elektrikal, kelistrikan dan yang lain-lain. Pekerjaan tapi hampir sama lah. Nah, kira-kira gitu. Jelas ya? Baik, nanti saya share di Telegram file RAB untuk membantu kalian saja. Nah, sekarang saya mau tambahkan sedikit materi Microsoft Project-nya. Ada yang mau bantu saya? Share screen.
Ayo, ada yang volunteer? Sedikit aja kok, saya mau nambahin sedikit aja. Share screen pekerjaan Microsoft Object yang kita gunakan untuk latihan. Atau ini, ditunjuk aja. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 27. 27 siapa nih? 27. Saya, Pak. Oke. Oh, sebentar. Ini namanya bacanya siapa ya? Iwang. Iwang, Pak. Oh, Iwang. Karena 2 huruf konsonan ketemu, saya bacanya harus tanya dulu. Iya. Iwang, silahkan. Boleh sharing screen untuk file latihannya? Enggak. Saya mau nambahin sedikit aja kok. Karena yang untuk ujian kayaknya udah semua gitu. Jadi saya tambahin sedikit saja. Bisa sharing screen, Iwang? Atau ada kendala? Baik, terima kasih. Nah, ini sudah ya. Nah, ada yang error. Kenapa nih ada yang error nih? Masuk ke tampilan Gantt chart-nya aja yang tadi. Dia nggak ada error, kenapa ya? Kurang tahu, Pak. Saya juga. Oke, coba nanti dicek lagi ya. Saya kalau nggak megang filenya, saya nggak bisa bongkar nih. Harusnya dia kan ini ya, roll up. Karena itu merupakan kelompok pekerjaan-pekerjaan di bawahnya. Dia kan kita bilang kan roll up ya. Kemarin kan kita pakai, coba mungkin formulanya nanti dicek lagi ya. Iya, Pak. Jadi diulang lagi di formulanya mungkin ada. Kita ke atas coba deh. Ada beberapa yang sudah diisi harusnya. Kita ke atas. Nah, ini adalah tampilan untuk RAB. Kalau masuk ke Gantt chart lagi bisa nggak? Sebentar. Kan kemarin udah diajarin ya, save tampilan ini menjadi tampilan RAB itu ada pilihannya, sudah diajarin ya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah coba balik ke tampilan yang sebelumnya coba. Tampilan ke Gantt chart. Tampilan Gantt chart yang apa ya, Pak? Coba diklik panahnya ke bawah. Itu ada panah ke bawah tuh. Kemudian ada more views. Itu yang di Gantt chart atas tuh, pojok kiri atas. Ini. Ya. Iya. Nah, itu kan ada tuh. Oh, ini ya. Kemarin di hide ya. Coba sebentar. Coba ke ini. Di Gantt chart itu ada pilihan di bawah. Coba masuk ke reset to default coba. Reset to default, bawah sendiri. Nah. Coba di yes.
Nah, masuk ya. Balik lagi kan tampilannya kan, oke. Hilang nggak yang kerjaan tadi, hilang nggak? Coba ke tampilan RAB, hilang nggak? Kalau hilang jangan di save, hilang nggak? Di reset hilang nggak? View-nya ke RAB tadi, view Gantt chart-nya tuh masuk ke RAB lagi. Enggak ya? Hilang nggak? Masih ada kan ya? Iya, Pak. Oke, kalau nggak masalah berarti. Oke, balik kita ke tampilan yang tadi. Jadi di reset dulu ke tampilan Gantt chart yang awal. Nah, oke baik. Sekarang ini kan sudah ada beberapa pekerjaannya nih. Nah, ada beberapa hal yang bisa ditambahkan di sini. Yang pertama masuk ke pekerjaan pertama deh, pembersihan area coba. Masuk ke pembersihan area. Di bawah, pembersihan area bawah lagi, yang pertama nih. Oke. Kemudian masuk ke details. Jadi di properties di atas itu ada properties, kemudian details. Di samping kanan atas. Nah, itu ada details. Nah, klik detailsnya, akan muncul nih, akan muncul detail dari pekerjaan itu. Kapan dia startnya, kapan dia finishnya gitu ya. Kapan dia start, kapan dia finish, kemudian resource yang digunakan gitu. Durasinya juga ada. Nah, ini di bawah ada current. Current itu adalah data yang ditampilkan sekarang. Baseline itu sebetulnya adalah rencananya, rencana awal. Rencana yang kalau kita mau bikin tuh kita set di baseline. Baseline itu berarti kita ini adalah target rencana awalnya. Nah, aktual adalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi kalau kita ke aktual, kalau kita klik aktual, itu nanti boleh ke aktual. Diklik aktualnya. Nah, kita masukin tanggal realisasi sebenarnya itu kayak apa gitu. Jadi ini adalah details untuk pekerjaan pembersihan area tadi. Sekarang coba masukin tanggal start date-nya. Kalau di sini kan 21 Januari ya. Nah, sekarang kita pilih yang beda deh. 22 Januari 22 finish-nya 23. Coba. Kita lihat, finish-nya 23. Oke. Kemudian durasinya jadi 2 hari di atas. Di detail atas tuh jadi 2 hari. Kemudian komplitnya 100%. Di bawah lagi, bawah sebelah kanan. Komplitnya 100%. Ketik aja 100. Oke. Lalu ketik oke. Kita lihat ya. Bergeser dia. Kita lihat dia bergeser dan ada tanda biru di tengah di pekerjaan pembersihan area ini. Dia tanggalnya bergeser, otomatis Gantt chart-nya juga bergerak. Kemudian ada tanda biru di tengah ini yang menandakan pekerjaannya sudah 100%. Coba ke tadi, pembersihan area tadi. Pembersihan area tadi, kegiatan tadi. Klik, oke. Kemudian kita masukinnya jangan 100%, komplitnya 75% misalkan. Lalu di oke. Nah, kita lihat di atas ini udah bergerak nih, yang di atas nih. Jadi udah nggak penuh lagi. Jadi ternyata diselesaikannya 3 hari, bertambah jadi 2 hari, tapi pekerjaannya belum selesai. Ada masalah di sana. Nah, ini adalah contoh untuk mencoba memasukkan realisasi dari proyek kita. Ini kalau kalian nanti gunakan, bisa melihat apakah proyek itu dijalankan sesuai dengan rencana, dengan jadwal, atau berubah. Kemudian nanti akan lihat progresnya seperti apa, selesai atau tidak selesai. Nah, ini bisa melihat dari Gantt chart-nya. Ini kelihatan di dalamnya sudah ada progres yang garis biru di tengah itu. Nah, itu juga nanti akan melihat. Kemudian di bagian RAB, tabel RAB, kalau kalian mau tampilkan di RAB, dia berubah nggak biayanya? Karena kalau jadwalnya berubah, biayanya berubah nggak? Kalau jadi 2 hari, pasti dari sisi ongkos pekerjanya saja akan bertambah. Nah, itu juga bisa menyesuaikan
di RAB. Jadi kalau di sini berubah, di RAB-nya juga berubah. Kalian bisa mulai, kan bisa ditampilkan semua atau bisa ditampilkan yang khusus di durasinya saja, atau ada yang hanya RAB-nya saja, atau ditampilkan semua juga bisa. Itu bisa kalian setting mana yang mau ditampilkan. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kalian lakukan ketika nanti sudah menjalankan proyeknya, yaitu menginput realisasi atas proyek dengan masukkan ke actual. Jadi actualnya ini seperti apa? Apakah betul-betul dimulai dan diakhiri sesuai rencana? Kemudian berapa persen sampai saat ini penyelesaian proyeknya? Nah, itu bisa di-input di details tadi. Nah, kira-kira itu, sehingga nanti kalian bisa menggunakan ini untuk melihat progres dari proyek yang kalian lakukan. Termasuk tadi ketika ada penyesuaian di durasi, maka biayanya juga dilihat apakah berubah atau tidak. Kalau berubah, perlu disesuaikan nih. Perlu disesuaikan biayanya. Kira-kira gitu. Jadi akan mempengaruhi di RAB seharusnya. Gitu. Itu saja. Jadi nanti yang dilihat, kalau memang ada yang berubah, ya biayanya juga otomatis akan bergerak gitu ya. Penggunaan resource-nya juga mungkin menjadi bertambah gitu. Jadi itu akan berubah. Itu kira-kira tambahan dari saya saja, sehingga nanti ketika kalian sudah punya rencana, kalau mau di input realisasinya bisa masuk ke detail masing-masing pekerjaan, kemudian dilihat progresnya seperti apa, apakah berjalan sesuai rencana. Kalau sesuai rencana ya samakan dengan aktualnya, itu samakan dengan yang rencana gitu ya, yang current tadi atau yang baseline, kemudian complete 100% sama seperti rencana, dia akan tidak berubah, tapi ada tanda bahwa dia sudah selesai 100%. Kira-kira gitu. Nah, tampilannya kelihatan gini ya. Oke, baik. Itu rasanya terakhir, materi terakhir untuk menginput realisasi. Jadi nanti kalau kalian sudah isi semuanya, kalian bisa lihat realisasi dari masing-masing kegiatan itu seperti apa. Nanti diinput, kemudian dilihat apakah sesuai dengan jadwal atau ada yang berubah. Nanti sebetulnya ketika soalnya itu lebih tinggi lagi, tingkat kesulitannya, nanti di soal harusnya diberikan ada kasus bahwa beberapa pekerjaan itu dia berubah, tidak berjalan sesuai yang direncanakan, maka akan terlihat di sini. Gitu. Tapi kayaknya seperti yang saat ini kayaknya enggak, baru pengenalan saja. Jadi rasanya sudah cukup materi untuk bisa kalian menjalankan Microsoft Project terkait ujian akhir semester ini. Begitu kira-kira. Iwang, terima kasih. Silahkan dikembalikan lagi layarnya. Baik. Jadi itu ya tambahan materinya untuk menginput realisasinya. Nanti kalau sudah masuk semuanya bisa diinput realisasinya, kemudian kalian bisa melihat apakah sesuai rencana atau tidak. Dan ini semua hanya tambahan saja. Tools ini hanya tambahan yang bisa digunakan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan tindakan manajerial terkait proyek kita atau tidak. Kalau perlu ya dilihat apakah perlu ditambah dananya, dilakukan penjadwalan ulang atau yang lainnya. Kira-kira gitu. Baik, kira-kira itu tambahan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak terasa ini sudah akhir dari perkuliahan kita. Cukup ya? Kalian setelah ini bisa memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan penugasan, karena nilai yang cukup besar juga bagi kalian di penugasan selain untuk ujian akhir. Jadi waktu setelah ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan penugasan. Saya sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerjasama kalian. Juga mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan selama saya menyampaikan materi di mata kuliah manajemen project ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi bermanfaat dan kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dengan demikian saya akhiri perkuliahan kita di semester ini. Mudah-mudahan kalian sukses dan tetap semangat. Terima kasih. Izin Pak Hendra. Ya, silakan. Kita teman satu kelas semuanya mau foto bareng dulu, Pak. Oke, tapi ini sebentar.
Saya khawatir Zoom saya ini kan 40 menit nih. Ini kayaknya udah sampai Iya, Pak. 40 menit nih. Jadi habis ini kita buka sesi Zoom untuk khusus untuk itu ya. Ini kita tutup perkuliahannya aja. Nanti kita Oke, buka, siap. saya kasih link sebentar lagi. Oke. Baik, Oke, siap. perkuliahannya kita akhiri, kita tutup. Nanti kalau mau saya buka, kasih link Zoom sebentar lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sebentar Pak. ya.